أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وإخوتي في الله رحمكم الله. Setinggi puja sedalam syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan karunia iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu, menyempatkan waktu yang Allah titipkan, umur yang Allah berikan kepada kita, hadir dalam kebaikan, berusaha membenahi diri, berusaha melakukan segala perintah-perintah Allah, dekat dengan ulama, dekat dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu menjadi sebab Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita berharap kepada Allah dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan solusi dalam segala problematika dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, cintanya kita dalam ilmu pengetahuan, Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang berilmu dan yang beramal tentang ilmu pengetahuan. Ya Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kali ini kita membaca kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in yang disyarah oleh As-Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati Al-Misri, jilid 2, halaman 2, pasal pertama, yaitu faslun fi salatil jama'ati, pasal menjelaskan tentang salat berjamaah. Qala al-muallif wal musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi salatil jama'ati ay fi bayani ma yata'allaqu bis salati min haitsul jama'ati min syurutiha wa adabiha wa makruhatiha wa musqitatiha. Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Apa saja yang ada dalam salat berjamaah insyaallah akan kita kaji bersama. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu pengetahuan tentang salat berjamaah. Apa saja yang berkaitan dengan salat berjamaah, min syurutiha, syarat-syarat salat berjamaah insyaallah akan kita pelajari bersama. Wa adabiha, adab-adab salat berjamaah, wa makruhatiha, dan hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan tetapi makruh dalam salat berjamaah, terbatas atau keterbatasan ilmu pengetahuan kita dalam hal ini. Wa musqitatiha, dan hal-hal yang dapat membatalkan salat berjamaah, hal-hal yang membatalkan faidah salat berjamaah. Wa haqiqatul jama'ati huna, hakikat salat berjamaah di sini kata beliau, jama'atun, jamaah berarti dalam sekilas pengetahuan kita jamaah artinya banyak, 10, 20, satu rombongan atau 40 orang. Namun beliau di sini menjelaskan haqiqatul jamaah huna di sini adalah al-irtibatul hasil bainal imam wal ma'mum walau wahidan. Jadi konteks berjamaah itu kata beliau, satu imam atau satu makmum, satu imam, 2 orang,
itu sudah dikategorikan salat berjamaah. Jadi salat berjamaah, batasan-batasan berjamaah tidak mesti harus satu kampung, tidak mesti harus satu masjid itu penuh. Bahkan salat yang dilakukan oleh satu makmum saja, ada imam, makmumnya satu orang, sudah dikategorikan salat berjamaah, dan yang melakukan ini sudah mendapatkan pahala faidah berjamaah. Yang mana kita ketahui masyhur keutamaan salat berjamaah sesuai hadis Nabi SAW, derajatnya lebih, yaitu sekitar 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Nah, ini harus mestinya kita lakukan, kita kejar sebisa mungkin. Wahia, salat berjamaah ini min khasaisi hadhil ummati. Salat berjamaah ini merupakan sebuah kekhususan, nilai plus yang hanya ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semudah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam peluang dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat berjamaah, yang ketika dilakukan pahalanya dilipat gandakan sampai dengan 27 kali derajat. Di antara kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wal jum'ati kal jum'ati wal idain. Seperti salat Jumat hanya ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana salat Jumat merupakan hari raya bagi orang-orang Islam. Hari raya bagi orang yang masih hidup. Wal idain, salat 2 hari raya. Wal kusufain, salat 2 gerhana. Wal istisqa, salat meminta hujan. Ini semua merupakan nilai plus, peluang pahala, keutamaan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya, betapa bangganya, betapa bersyukurnya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini kenabiannya, kita amalkan syariatnya, meski kita tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi syariat yang beliau bawa sampai saat ini tetap menjadi keyakinan bagi diri kita. Sesuai yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik adalah mereka sesudahku, kata Nabi, tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka yakin dengan apa yang aku bawa. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Qala al-Manawi, al-Imam al-Manawi mengatakan, menjelaskan, wa hikmatu masyru'iyyatiha qiyamu nizamul ulfati bainal musallin. Hikmah disyariatkannya salat berjamaah adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis, solidaritas, sosialitas, hidup rukun bertetangga bermasyarakat di antara orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Hikmah dilaksanakannya salat berjamaah adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis, kasih sayang, perhatian, tegur sapa di antara orang-orang yang salat. Walidha, oleh karena itu, masih ucapan Imam Al-Manawi, syuri'atil masajidu fil mahali liyahsilat ta'ahudu. Maka dilakukanlah salat berjamaah itu di masjid agar terciptanya saling perhatian. Mungkin di antara kita bertetangga ada masalah pribadi misalnya. Bil liqa'i fi awqatis salati bainal jiran. Mungkin kita bermasyarakat ada hubungan yang renggang misalnya. Maka dengan hadirnya peristiwa salat berjamaah di masjid, hati kita yang awalnya semacam bertengkar
bisa kembali bersatu padu, bersilaturahmi, menyatu, saling tegur sapa dengan dilakukannya salat berjamaah di masjid. Barangkali ada di antara kita yang memiliki problem, yang memiliki masalah, yang tidak berani menyampaikan secara pribadi-pribadi, maka dengan adanya salat berjamaah akan menghubungkan hati kita, kehidupan kita, sosialisasi kita, sosial kita menjadi lebih baik. Barangkali ada di antara kita yang butuh solusi, maka bisa kita sampaikan dengan adanya salat berjamaah. Kemudian hikmah berikutnya, wali annahu qad ya'lamul jahil minal alimi ma yajhaluhu min ahkamiha. Kemudian di antara hikmah kita melaksanakan salat berjamaah, ikut kita salat berjamaah adalah kita yang kapasitasnya masih minim ilmu pengetahuan, keterbatasan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka dengan adanya salat berjamaah, hal-hal yang tidak kita ketahui bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan yang hadir dalam salat berjamaah. Barangkali keterbatasan ilmu pengetahuan kita, mungkin hal-hal yang makruh dalam salat kita tidak tahu, bisa kita tanyakan. Barangkali keterbatasan pengetahuan kita, hal-hal yang membatalkan salat selama ini pernah kita lakukan, tetapi minimnya pemahaman kita bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Barangkali ada di antara kita yang memang betul-betul tidak tahu tentang ilmu pengetahuan, maka kita bisa bertanya langsung min ahkamiha, daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan ini, dengan salat berjamaah ini. Itulah hikmahnya kita salat berjamaah. Wali anna maratiban nas mutafawitatu fil ibadati. Sebabkan kedudukan, kekhusyukan, tingkat ibadah di antara manusia itu bermacam-macam. Ada yang mungkin khusyuknya 50%, ada yang mungkin khusyuknya tingkat tinggi, ada mungkin hanya khusyuknya sebatas ketakutan semata saja, yang tidak tersentuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, sebab kualitas, kondisi seorang itu dalam beribadah berbeda-beda. Disebabkan berbeda-bedanya ini, maka bisa kita barakatul kamili ala naqisi fatakmilu salatal jami'. Mungkin barangkali ada di antara kita yang tidak khusyuk, maka dengan salat berjamaah ini, satu di antara kita yang khusyuk, yang lainnya sudah mendapatkan pahala jamaah yang khusyuk. Barangkali imamnya kurang khusyuk, tetapi ada di antara jamaah ini yang khusyuk, maka kita semua yang berjamaah ini mendapatkan pahala kehusyukan tersebut. Ya, seperti itu keutamaan-keutamaan yaitu salat secara berjamaah. Mungkin di antara peserta salat berjamaah itu tidak khusyuk, ada yang tidak khusyuk, tetapi satu saja di antara kita dalam berjamaah ini yang khusyuk, maka semuanya akan mendapatkan kebaikan berkah daripada salat berjamaah itu. Intaha, selesai ucapan Syekh Al-Manawi tentang hikmah dan keutamaan rahasia yang terkandung dalam salat berjamaah. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan salat berjamaah seperti yang sudah masyhur bagi kita ketahui semua. Insyaallah akan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.